Oke Bestif, jadi tadi kita udah sharing-sharing tentang pengalaman kita mengenai makanan dan sebagainya kan yang di kampus tujuan kita. Nah, sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang lebih penting nih, yang paling intinya gitu. Ini seputar sistem pembelajaran terkait juga dengan konversi SKS dan lain sebagainya. Nah, mulai dari Nul coba. Ya, sistem pembelajarannya tuh kayak gimana gitu Nul? Kalau aku kebetulan kan aku ngambil kampus mitra juga, kampus mitra sama kampus tujuan. Ya coba jelasin kenapa ada mitra gitu tuh. Kampus mitra itu kita bisa ngambil kampus berbeda, tapi secara daring pembelajarannya. Kalau kampus tujuan kan secara luring, datang ke tempatnya. Ya. Nah, jadi untuk yang kampus mitra ini aku konversi SKS, sedangkan untuk kampus tujuan ini nggak konversi, karena nggak ada matkul yang sesuai gitu, nggak linear sama jurusan aku. Aku ngambil di kampus tujuan, matkulnya itu ngambil seni, ngambil ilmu jurnalis. Jauh ya? Agak lain ya, agak Itu berapa belok ya. SKS? Itu 3 SKS. 3 SKS. Jadi nggak konversi juga, cuman ya kayak asik-asik Ya, aja. pengalaman ya. Nambah ilmu pengalaman, kayak Iya. seni, gitu sih. Oke. Kalau Kak Jessica? Kalau aku Sistem cuma pembelajaran. kalau aku cuma ambil SKS yang ada di kampus tujuan aja, yaitu yang luring itu yang kemarin berangkat ke Kendari kan, itu ada 9 SKS, 3 diantaranya matkul yang dari kampus, dan yang 2 SKS ini paling wajib itu tadi yang modul Nusantara. Kalau Oke. Aku sendiri sih karena dulu diminta berapa ya kita? 20 SKS ya di kampus Iya, tujuan. 20 SKS. Jadi karena aku di orangnya kan nggak mau rugi gitu ya. Jadi aku ambil ke 20-20-nya itu gitu. Karena kan kebetulan aku emang ngambil jurusan yang aku pengen gitu ya, ilmu komunikasi. Jadi semua mata kuliah yang bisa aku ambil gitu. Bahkan ada beberapa yang nggak bisa dikonversi pun aku ambil karena aku pengen gitu. Jadi 20 SKS-nya aku ambil di sana, dan ada kayaknya 3 atau 2 SKS gitu di kampus mitra. Nah, di mitranya itu kemarin di Erlangga, kampus Erlangga, Universitas Erlangga. Nah, kalau konversinya itu gimana kalau Snur konversi? Ya kalau dari ketentuan Kaprodi ya kan kembali ke Kaprodi lagi. Walaupun kata Kemendikbudnya itu bisa konversi ya, matkul apapun. Iya, kayak gitu teman-teman. harus Tapi kampus ya. iya, tapi kembali lagi ke kampus asal sama Kaprodi. Benar. Jadi ketentuan dari Kaprodi itu harus matkul yang linear sama Iya. matkul yang mau dikonversi. Serumpun pun nggak boleh? Boleh serumpun, cuman harus ada kayak Kaitan. adalah kaitannya gitu. Iya, iya, Kayak iya. misalnya matkul matematika gitu. Mm-mm. Untuk di kampus asal, kampus tujuan ini harus ada hubungan matematika juga kalau bisa konversi. Nggak bisa dari matematika konversi ke bahasa Indonesia itu nggak bisa. Mm-mm. Itu sih contohnya gitu. Kalau Jess? Kalau aku kurang lebih sama kayak Kusnul ya, juga konversi yang linear. Dan kebetulan waktu itu sebelum pemilihan SKS itu diajak diskusi sama ketua jurusan saya kan, kayak ini kamu mau konversi kemana, dan ada juga komunikasi ke kampus tujuan ya, kampus tujuan itu berikan ngasih KRS ya, KRS di semester yang akan tahun ajaran yang akan datang, jadi bisa kita cocokkan sama mata kuliah yang ada di Unimed gitu. Tapi sebelumnya kalian gimana pembelajaran di Unimed? Juga mengikuti? Nggak ngambil sih kalau. Kalau aku karena itu tadi ya, biarpun Kemendikbud bilang kayak gitu kan banyak lagi ke prodi masing-masing. Kalau prodiku kemarin itu nyaranin kami walaupun ikut di pertukaran tetap ambil kelas di Unimed. Nah itu dulunya. Jadi walaupun aku ikut di sana karena kebetulan daring kan dua-duanya, tiga-tiganya sama mitra. Jadi tiga-tiganya daring, ya udah jadi aku ambil juga di Unimed sana di ketiganya lah. Jadi nilai yang di Unimed tetap keluar walaupun hasilnya nggak sama seperti semester lalu karena banyak yang aku nggak masuk kan kalau tabrakan sama jadwal yang di pertukaran. Nah jadi kalau mereka tabrakan, kalau saran dari dosenku tetap masuk ke yang pertukaran, itu lebih kayak diprioritaskan, tapi masuk juga tetap di Unimed. Nah jadi nggak ada nilai yang nggak keluar di Unimed, cuman itu tadi nilainya agak kurang bagus, tapi bisa dikonversi. Punya aku kan banyak yang bisa dikonversi. Nah itu bisa dikonversi sih kata dosenku. Oh gitu. Kalau sistem pembelajaran di kelasnya dengan teman-temannya? Sistem pembelajaran di kelas sih nggak jauh beda ya sama Unimed, kayak tapi beda deh, beda di bidang. Kalau di Unimed kan KKNI gitu kan, ada tugas KKNI, Iya, iya. terus
kayak kalau kelas kami di Unimed di kelas ini kan ada materi itu misalnya 11 materi, misalnya mata kuliah apa gitu. Nanti 11 materi ini dibagi menjadi 11 kelompok. Nah, 11 kelompok ini nanti kelompok 1 itu di hari pertama gitu-gitu terus sampai habis kelompoknya. Presentasi. Presentasi kayak gitu. Nah, jadi kan kayak agak bosan sih kadang-kadang kan. Nah, pas di UKI nih di sana itu beda sistemnya. Jadi nggak ada KKNI, 6 tugas tuh nggak ada, free. Jadi itu tenang ya, nenangin diri juga di sana, healing. Jadi di sana itu tugasnya kayak tugas sekolah dulu, kayak kalau dosennya mau ngasih tugas dikasih, kalau enggak gitu. Jadi dikasih tugas, terus kelompok ada, per kelompok ada, tapi kelompok itu digunakan untuk kayak diskusiin suatu topik gitu, bukan nanti kita ini yang jadi pemberi materi di setiap pertemuan gitu. Kalau di sini kan gitu kan. Nah, jadi itu bedanya, jadi kayak dapat pengalaman baru lah dari sistem yang kayak gitu. Seru sih, seru interaksinya dapat sama dosennya tuh kayak bukan kayak dosen sih, menurut aku kayak udah gabung banget sama siswanya gitu. Jadi kayak kalau di sini siswa yang maparin ke siswa lainnya kan. Nah, kalau sana memang dosen baru nanti kalau siswanya mau ngomong gabung gitu. Jadi kayak kelasnya istilahnya kayak diskusi jadinya. Iya, cuma ada batasan antara benar. batasan sopan Itu santun. Kalau Usnul kemarin masuk ke kelas di Gorontalo. Masuk sih. Itulah yang kelas seni tadi itu ya. Seni. Jadi Itu kan bisa nggak main gitar di sana? enggak, ini kelas lukis. Lukis. Seru dong, Seni lukis lagi. Tapi aku terbodoh di sana ya. Tahu ngapain? Jadi kayak kepikiran gitu nol ngambil. enggak tahu, pertama nih kayaknya kan kayak nama mata kuliahnya itu kan desain produk 2 dimensi. Dikirain kayak digital gitu kan, kayak pakai Photoshop, Illustrator atau apa. Makanya murni lukisan, lukis pakai tangan gitu, pakai kanvas. Di kanvas. Iya, di kanvas itu. Jadi kan habis itu kayak ada tugas kelompok gitu ya. Tugas kelompok, aku nggak tahu mau ngapain jadi ya. Jadi aku kayak beban sih di situ. Kayak beban kelompok Nah, gitu itu ya. pentingnya kalau misalnya kita mau ngambil mata kuliah itu kita perlu diskusi riset dulu ya. riset juga. Riset gitu. Jadi nggak salah bisa dua dimensi dikira dia tentang itu komputer Sama yang paling penting diskusi sama dosen kampus asal, sama prodi atau kaprodi gitu. Tanya-tanya mengenai gimana sih konversinya gitu. Jangan sampai misalnya udah ngambil gini kan, rupanya nggak bisa dikonversi sama kaprodinya, ada ketentuan khusus gitu. Ya intinya jangan miskomunikasi sama kampus asal sama tujuan gitu. Apapun ada kendala langsung komunikasikan gitu. Komunikasi penting sih memang. Intinya komunikasinya itu sesama arah ke kampusnya asal juga arah ke kampus tujuan kita. Sedikit sulit sih kalau buat orang yang nggak ada rasa pengen tahu. Jadi untuk hal yang kayak gitu bisa jadi kayak begini tadi ya. Aku contoh nyata. Udah salah jurusan terlalu salah ya. Bukan lagi salah, udah terlalu. Tapi nggak apa-apa juga nambah ilmu. Jadi kan tahu kayak mana melukis. Terus itu interaksi dengan teman-temannya Usnul gimana di dalam kelas? Ya interaksinya ya tadi disebut juga ya pakai bahasa daerah gitu ya, mereka gitu. Habis itu juga mereka asik-asik sih orangnya. Asik. Seru sih PMM ini ya kan. Kayak nambah teman-teman gitu. Seru. Baru untuk tadi juga kata Laura KKNI, di sana juga nggak ada KKNI di itu sih memang asik. Bener-bener kalau mahasiswa Unimed yang keluar itu bener-bener healing, berasa healing ya, karena ada KKNI-nya sama sekali. Jadi dan juga kan aku juga ngambil mitranya itu ngambil di UGM gitu ya, terus yang masuk top 10 lah gitu. Sombong sih gitu. Jadi persaingan pembelajarannya itu ketat lah ya. Bukan ketat sih, lebih kayak forum diskusi itu lebih asik, di kelas itu kayak lebih aktif gitu. Dosennya kayak memapari ini materinya dengan ini intens gitu kan, habis itu kayak mahasiswa dengerin. Baru dosennya tuh kayak gini sih, kayak tiba-tiba sering kasih lempar pertanyaan gitu, jadi kita kan kayak mau nggak mau jadi kayak fokus gitu ya, jadi kayak dengerin gitu. Apalagi membawa nama baik kampus. Iya. Jadi diem-diem. Dan juga dosennya sih asik-asik ya, baik banget sih malah dosennya itu, kayak lembut kan orang Jawa itu kan kayak asik banget gitu. Kayak Hal yang paling menarik apa sih menurut kalian kalau pas PMM itu? Satu hal dari Jessica dulu, mana kamu menarik? Kalau aku mungkin sedikit Sarah ya. Sedikit rasis juga, cuman hal yang menarik dan buat kayak loh kok ada kayak gitu kejadian di situ. Jadi kejadian itu perang, mungkin bukan perang sih, bisa dibilang ricu lah, bentrok gitu ya. Iya, ricu antara suku, dan di sana itu masih menggunakan kekerasan gitu, dan hal yang udah dinormalisasikan di sana. Kekerasan fisik. Iya. Jadi sehingga kampus kami itu kemarin itu
keluar surat edaran buat dilarang melakukan aktivitas di kampus untuk menghindari hal-hal fisik itu tadi kan. Iya. Jadi kampus kami itu diliburkan seminggu. Karena kejadian Sampai perang segitunya saudara itu, perang suku maksudnya, perang suku di sana. Dan warung-warung makan, tempat pokoknya lokasi yang untuk dikunjungi itu banyak yang tutup juga karena pada takut juga kan, kayak bener-bener perang. Kayak kalau kita bisa bayangin, oh ternyata kayak gini ya dulu, kalau bisa dibayangin itu kayak gini perang yang terjadi pada tahun 45 mungkin gambarannya sedikit seperti itu gitu. Itu sih hal yang menarik. Kalau misalnya kalian sebagai pendatang ke sana itu ada nggak yang kayak mau diperangin juga gitu, mau apa namanya? Apa sih? Jadi tolak mau gitu diganggu ya? gitu, diganggu diganggu ya. Mungkin diganggu enggak, cuman kan kita antisipasi ya, namanya emosi ketemu emosi kan, kita nggak tahu nih kalau kita berkeliaran di luar sedang terjadi hal-hal yang kayak gitu kan, kita nggak tahu ada peluru yang kelempar ke kita atau ada apa, karena main senjata juga. Senjata mereka ada kayak senjata golok, tapi bukan golok sih namanya di sana, main gitu, bakar-bakar ban gitu, hal kayak gitu masih hal yang masih terjadi di sana. Dan polisi aja, aparat aja nggak bisa nindak karena itu suku ya, karena suku juga kan, mau apapun katanya pemerintah tetap masih menghormati suku di sana ya. Kalau di sana masih menghargai suku, jadi mau bertindak gimana pun masih takut. Mungkin itu juga ya kalau yang saya telaah sendiri. Kalau Nur? Kalau aku hal menariknya mungkin ini sih, kalau di Gorontalo tuh misalnya waktu azan itu beda-beda tiap masjid. Loh, kok gitu? Jadi misalkan ada masjid A, dia azan zuhur jam 11.10 gitu kan. Lalu nanti sekitar siang. Baru masjid B ini azannya sekitar jam 11.40 gitu. Kayak selang 30 menit lah. Loh, kenapa gitu? Aku pernah nanya juga ke dosen aku kan, dosen itu kenapa beda-beda azannya gini gitu ya. Ternyata bedanya itu karena ini sih kayak aliran agama gitu. Tapi kamu tahu juga ada juga yang bilang bedanya itu karena kayak nunggu masjidnya itu penuh, kayak nunggu jamaah dulu. Jadi kayak kan azan, baru itu kayak nunggu agak setengah jam itu baru qomat. Baru misalnya, jadi kayak gantian, misalnya masjid ini udah sholat ya duluan, jadi bisa jamaah ini bisa ke masjid lagi yang belum azan gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak nunggu jamaah gitu. Tapi kurang tahu juga gimana, mungkin mohon maaf kalau salah ya. Soalnya itu yang aku dengar, yang aku dengar dari teman-teman sama dosen yang bertanya. Lalu sama hal menarik lagi, dapat almet. Dapat almet persetujuan. Dapat souvenir. Almet dari kampus mereka. Iya. Sama ya, satu lagi aku pernah kayak mau Nusantara, kayak kan dosen aku tuh punya kayak kerabat yang orang penting lah gitu, kayak bupati Gorontalo gitu. Nah jadi aku sempat ngikut gitu, kayak kelompok kami ini ikut kelompok bupati ini, kayak keliling gitu, kayak keliling kerja gitu. Jadi kami kayak simulasi jadi pemerintah, jadi pejabat, simulasi jadi pejabat. Jadi mereka tuh kayak dikelilingi di polisi itu patwal. Kalian ikut di bagian orang itu? Ya, enggak, aku ngikut di bagian pejabatnya gini. Jadi kayak jadi pejabat lagi di ini ya. Di apa namanya? Kalau misalnya dikawal. Ya ampun. Habis itu kan mereka kayak kunjungan dewa itu. Jadi kayak kami cuma datang, nengok foto, cabut gitu-gitu. Jadi kayak betul-betul zaman itu. Jadi kayak nengok tempat cantik tapi kayak sama foto-foto, cuma bentar aja gitu. Tapi menarik sih. Penting ya. Yang penting itu. Asik banget itu. Kalau aku hal menarik ya, karena dari awal udah terdoktrin ya online gitu ya. Terus tiba-tiba kepilih ikut datang ke UKI-nya, nah itu bagian dari hal yang paling menarik sih menurut aku. Kayak jadi yang itu jadi yang keingatan kita, apa sih namanya tuh? Termemoris. Ya, itu memoris gitu ya. Termemoris. Oke, jadi itu datang ke UKI-nya itu sih, itu yang paling menarik. Terus di sana tuh juga disambut dengan baik sama orang itu kan. Dan itu dikasih souvenir juga sama kayak kalian, tapi nggak dapet almetnya sih ya. Kenapa aku nggak ngomong gitu? Iya, harus nuntut ya. Iya, kan kita tuh gitu lupa. Makanya kemarin telepon gitu, nanti minta almet ya. Iya. Gitu. Jadi lupa minta almet sih, itu sih sayangnya. Aduh, jadi pengen balik. Udah itu
apa lagi ya? Iya, karena aku suka sama jurusan ilmu komunikasi, jadi setiap belajar itu aku suka aja gitu, menarik aja gitu. Mata pelajarannya semua aku suka gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita di Unimed kadang-kadang ada pelajaran yang tak suka gitu. Tapi kalau di sana itu semua kebanyakan sih aku suka aja, semua dosennya aku suka, teman-temannya suka gitu. Jadi seru aja sih. Tapi kalau untuk nilainya gimana? Nilai? Iya. Nilai gimana nya? Kan dari sana dapat nilai ya. Terus iya. Untuk dikonversi ke nilai di Unimed itu gimana? Kan Unimed juga keluar, di sana juga keluar gitu kan. Iya. Kebanyakan nilai kan. Iya. Jadi orang kekurangan, aku kebanyakan gitu. Nilai. Mau transfer nggak? Gitu. Jadi sampai sekarang aku belum konversi sih karena nilai ini masih ada. Cuman aku ada mau niat konversi karena ada satu mata kuliah yang B, yang dari Unimed ini karena aku ada jarang masuk. Sementara yang dari UKI itu semua A, jadi aku bisa konversikan. Nah, tapi itu butuh proses karena aku udah telat ngomongnya sama dosen gitu. Jadi karena kemarin aku taunya, oh nanti di Unimed keluar kok nilai gitu. Jadi aku nggak ngomong mau konversi. Nah, cuman kemarin kayak mikir-mikir kayak B ini kayak agak mengganggu nih di bagiannya. Jadi nanti mau dikonversi bisa, tapi agak berproses gitu. Nanti mau dikonversi. Sedikit sulit ya kalau masalah konversi dan nilai. Iya, itu tapi kalau dijalanin dengan hati yang tulus. Ya, sering-sering sering-sering dekat sama prodi lah gitu. Iya. Orang itu kan nanti yang ngerti kita. Diri. Yang mengerti kita gitu. Kayak apa kali ya. Tapi itu tadi kalau bisa kita apa-apa jadi komunikasikan, apa-apa enggak nutup sendiri itu pasti bisa sih diselesaikan. Iya, aku nanti ini juga mau dikonversi sih. Tapi tunggu ini dulu, katanya dosennya lagi di luar kota. Jadi pas dia kemarin nanti pas aku mau bilang, Pak ini boleh boleh dikonversi nggak Pak gitu. Nanti kalau bisa dia bolehin, ya udah bisa dikonversi itunya. Kalau nggak bisa juga nggak masalah. Kalau nggak bisa sih sebenarnya nggak masalah, karena aku udah ikutin mata kuliah di Unimed ini gitu. Jadi kalau B1 doang sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman agak kalau bisa diperjuangkan. Ya kalau bisa diperjuangkan kenapa tidak, ya kan? Idealis ya. Oke deh, apalagi nih yang mau kita sharing? Kalau dari Nuzul ada mau menyampaikan pendapat tentang penilaian? Oh, kalau penilaian dari aku sih, mungkin bukan pendapat sih, mungkin kayak pesan Pesan juga. Pengalaman Pesan ya. Dari Bapak Direktur. Mungkin teman-teman bisa lebih sering riset ke mata kuliahnya Iya. gitu. Itu penting banget itu. Karena pengalaman. Ya, riset, habis itu juga komunikasi. Aku pernah juga kayak miskomunikasi gitu aku sama kaprodinya gitu. Jadi kayak aku ngambil matkul yang nggak ada di Unimed, nggak di Unimed ya, nggak linear gitu ya. Jadi kan nggak bisa konversi otomatis. Cuman waktu itu aku mikir kayak kekeh gitu bisa konversi, soalnya kan kayak ketentuan dari kampus merdeka bisa gitu kan. Iya. Cuman ya itu baru tahunya pas sudah di pertengahan jalan gitu. Jadi ya kayak adalah kayak miskomunikasi sama kaprodi, jadi sempat kayak ada kayak cekcok lah gitu. Ini kenapa gini Pak, nggak bisa gitu. Ternyata emang ketentuannya emang nggak bisa gitu. Mungkin ya komunikasi itu penting banget sih sama kaprodi. Komunikasi, riset, Riset. Atau sekarang kan udah ada alumni yang pertukaran mahasiswa, bisa ditanya-tanya sama teman-teman pertukaran mahasiswa yang sejurusan mungkin ya dan se-alma mater. Iya. Tuh. Ada lagi yang mau kita sharing? Oke. Kita cukup sih. Udah ya. Kesan-pesan penting nggak? Apa ya? Pesannya kayak Usnu tadi, pesan-pesan. Kalau dari aku sih cari tahu sih, jangan mau diam, cari informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang udah banyak platform buat berkegiatan ya, apalagi tentang PMM inilah, terkhususnya tentang PMM ini kan nggak banyak yang tahu tentang PMM pertama ini dibuka, yaitu cari tahu dari mana asalnya, gimana ininya, dan juga pastinya udah banyak podcast yang kayak kita buat atau media-media yang kayak kita buat ini bercerita tentang PMM itu pasti udah banyak juga. Cari-cari tahu dari situ, jangan mau berpikir sendiri kalau belum pernah mengalaminya. Iya, benar. Kalau aku sendiri sih pesannya sama kayak yang tadi, komunikasi, terus cari-cari data, riset gitu kan. Terus yang lainnya juga aku mau bilang buat sahabat Bestif dimanapun berada yang nonton ini, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu ya. Iya. Karena kita kuliah 4 tahun kan, jadi 2 kali dikasih kesempatan itu gitu. Cuma 2 kali. Cuma 2 Kampus kali. Merdeka. Iya, cuma 2 kali buat ikut kampus merdeka. Nah, kalau untuk PMM cuma sekali doang. Iya. Nah, jangan sia-siain kadang-kadang kan yang mager kayak ya udahlah di sini aja lah gitu. Ternyata tuh kalau ikut banyak banget keuntungannya gitu. Bukan hanya uang, bukan hanya itu, tapi pengalaman dan lain sebagainya. Oh iya juga, tadi belum dibahas ya tentang biaya. Ini full biaya itu dibiayai dari Kemendikbud, cuman ada keterlambatan lah gitu.
Iya, yang dan Tambatan. Tapi tetap biaya Iya. di situ. Ada uang namanya uang akomodasi itu 500.000 ya. Iya. Ada uang bulanan 700.000. Terus ada potongan UKT nih bagi Iya, kalian yang benar. UKT-nya di atas 10 juta. Itu penting sekali untuk menghibur orang tua kalian. Jadi dipotong nanti UKT-nya gitu, setengah ya kalau nggak salah atau 2 enggak juta 2 juta 400. 2 2 tiga juta. setengah 3,5 ya. 3,5 Iya, jadi- tapi kalau UKT-nya 2.500.000 dia tetap dapat 2.500.000. Iya. Jadi kayak fleksibelnya aja. Mm-mm. Fleksibel Tapi apa. sisanya nggak dikasih ke kita, itu dibalikin gitu. Soalnya banyak juga benefitnya kan. Iya. Banyak kali pokoknya. Banyak Oh iya, banget. pas modul Nusantara juga kita jalan-jalan nggak ngeluarin uang Iya. sama sekali, Iya. karena itu emang udah dapat dana dan biaya dari dosennya juga. Aku aja modul Nusantara yang online dapat itu 1 juta untuk buat apa namanya Kontribusi. kontribusi sosial aku yang buat acaranya sendiri kan seru kan kita buat acara sendiri didanai lagi waduh jadi buat kalian ikut ya jangan mager-mager. Oke, sekian dari kami, aku Loka Ginting, Aku Kusnul Arifin. Jessica Kristanti Hartono. see you next podcast, bye bye, Salam salam pers.